Menara Cukong yang ke-68. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-671 hingga 680. Cerita berlanjut. Penguasa Dajin pun merasakan hal ini, namun ia tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Menurut pendapatnya, Cukong sekarang adalah orang terkuat di alam abadi Beisen, dan penyumbang terbesar dalam pertempuran ini. Prestisenya berada di atas dirinya, dan memang seharusnya begitu. Penguasa Dajin mengeluarkan 2 buah cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Cukong, dan berkata, "Raja Iblis Neter Surgawi dan Raja Binatang Golden Peng keduanya meninggal di tanganmu, jadi cincin penyimpanan mereka secara alami menjadi milikmu. Selain itu, badan Raja Binatang Golden Peng juga telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan." Cukong mengangguk, mengambil cincin penyimpanan, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menyelidikinya. Sesaat kemudian, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Sebagai penguasa 2 kekuatan teratas di Provinsi Tianzhen dan makhluk kuat di tingkat kelima Raja Abadi, Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng sangat kaya. Ada hampir 10 juta batu abadi kelas menengah saja, dan cincin penyimpanan itu juga diisi dengan segunung obat-obatan abadi, bahan-bahan abadi, artefak abadi, serta sejumlah besar metode abadi, keterampilan abadi, dan metode rahasia, dengan nilai total lebih dari 60 juta batu abadi kelas menengah. Ini hanya sebagian dari keuntungan Cukong dalam pertempuran ini. Sebagai penyumbang terbesar dalam perang ini, Cukong akan menerima sejumlah besar harta karun setelah pekerjaan setelahnya selesai sepenuhnya. Penguasa Jin Agung berinisiatif untuk berbicara. Sebagai penyumbang terbesar dalam pertempuran ini, penguasa Cugu harus menerima 60% dari rampasan perang. Apakah Anda keberatan? Semua orang kuat itu menggelengkan kepala, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berkeberatan. Di mata semua orang, inilah yang pantas didapatkan Cukong. Penguasa Dajin mengangguk dan segera mulai mengatur akibatnya. Cukong memimpin semua orang dari Lembah Yaowang dan Lembah Xuanzhen kembali ke Lembah Yaowang terlebih dahulu. Kali ini, Cukong tidak memasuki lantai kelima pagoda untuk berlatih. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu di prefektur Tianzhen telah beres, dan setelah pekerjaan setelahnya rampung sepenuhnya, maka sudah saatnya baginya untuk pergi. Maka dari itu, ia memanfaatkan waktu tersebut untuk memberikan ceramah di lembah, menjelaskan seni alkimia kepada masyarakat Lembah Yaowang, dan seni pembentukan kepada masyarakat Lembah Xuanzhen. Dengan tingkatan Cukong saat ini dalam alkimia dan formasi, dia benar-benar mampu menyederhanakan banyak hal dan menjelaskan hal-hal yang mendalam dengan cara yang mudah dipahami. Orang-orang di Lembah Raja Pengobatan dan Lembah Xuanzhen terpesona dan mendapat banyak manfaat dari mendengarkannya. Banyak orang yang langsung berhasil. Selain itu, Cukong juga memberikan pelajaran khusus kepada 2 murid yang terdaftar. Dia tidak hanya menjelaskan seni formasi kepada mereka, dia juga mengajarkan mereka cara mempraktikkan teknik jiwa rahasia. 3 hari berlalu seperti ini. Pekerjaan setelahnya akhirnya selesai, dan dinasti abadi Jin Agung menaklukkan semua wilayah dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng. Semua harta dalam perbendaharaan dikosongkan. Penguasa Dajin datang langsung ke Lembah Yaowang dan menyerahkan 6 cincin penyimpanan kepada Cukong. 6 cincin penyimpanan itu terisi penuh, dan nilai total harta karun di dalamnya hampir 100 juta batu abadi tingkat menengah. Kekayaan Cukong kembali meroket. Di antara mereka, ada 3 keping emas peri kelas 7, yang membuat Cukong sangat senang. Mereka adalah Xingluo Gengjin yang memiliki atribut emas, Yunmuk Xianjin yang memiliki atribut kayu, dan Dadi Jingjin yang memiliki atribut tanah. Saya mendapatkan 3 emas peri 7 tingkat dengan atribut 5 elemen sekaligus. Saya hanya membutuhkan emas peri 7 tingkat dengan atribut air dan api untuk meningkatkan pedang langit naga menjadi senjata peri 5 atribut. Bibir Cukong melengkung membentuk senyum. Dia menerima 6 cincin penyimpanan tersebut dan membungkuk kepada penguasa Dajin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Penguasa dinasti Jin Agung melambaikan tangannya dan berkata, "Jika ada yang harus berterima kasih, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, dinasti Jin Agunglah yang akan hancur." Sambil berbicara, penguasa Dajin menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Cukong. Busur ini dibuat dengan sepenuh hatinya. Setelah berdiri, penguasa Dajin berkata dengan serius, "Tuan Chu, apakah Anda punya ide untuk mendirikan dinasti abadi?" Dinasti abadi Dajin saya bersedia memerintah Tianzhenzu bersama dengan dinasti abadi yang didirikan oleh Tuan Chu.
Cukong mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah tak terkalahkan di Tianzhensu. Sudah waktunya bagiku untuk menjelajah ke dunia yang lebih luas. Penguasa Dajin mengangguk. Jika dia memiliki bakat dan kekuatan seperti Cukong, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama. Meskipun negeri dongeng Beisen sangat luas, pada hakikat ia hanyalah sebuah negeri dongeng yang berperingkat rendah di antara 36 negeri dongeng di dunia dongeng. Seorang jenius sejati tidak seharusnya bersembunyi di sini dan mengubur bakatnya. Setelah aku pergi, aku harap Yang Mulia dapat memperlakukan lembah Yaowang dan lembah Xuanzhen dengan baik. Cukong mengepalkan tinjunya ke arah penguasa Dajin. Penguasa Jin Agung mengangguk penuh semangat, lalu suaranya bagaikan lonceng yang keras, menyebar hingga sejauh 100 mil. Aku adalah penguasa dinasti Jin Agung. Mulai hari ini, lembah Raja Pengobatan dan lembah Xuanzhen akan ditetapkan sebagai agama negara dinasti Jin Agung. Selama dinasti Jin tidak riyuntuh, lembah Raja Pengobatan dan lembah Xuanzhen tidak akan riyuntuh. Master Lembah Cukong dinobatkan sebagai Master Nasional. Dia memiliki pangkat di atas para pangeran. Pasukan yang menerima berita ini segera menyebarkannya ke seluruh provinsi Tianzhen. Setelah penguasa Dajin pergi, Cukong mengumpulkan semua orang dari lembah Yaowang dan lembah Xuanzhen. Semua orang mengerti bahwa Cukong hendak pergi, dan mata mereka dipenuhi dengan kengganan. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama Cukong, di bawah kepemimpinan Cukong, lembah Yaowang dan lembah Xuanzhen berkembang pesat dan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Sekarang telah menjadi agama negara dinasti abadi Dajin, penguasa provinsi Tianzhen, memiliki status tinggi dan pengaruh besar. Selama dinasti abadi Jin Agung tidak jatuh, lembah Yaowang dan lembah Xuanzhen tidak akan jatuh. Semua orang dipenuhi rasa terima kasih terhadap Cukong. Cukong menyemangati semua orang untuk berlatih dengan baik, dan meninggalkan sejumlah besar sumber daya latihan ke perbendaharaan lembah Raja Pengobatan dan lembah Xuanzhen untuk menjamin latihan semua murid di masa mendatang. Selain itu, Cukong juga menyimpan Yao Wuji dan Shen Chang, dan memberi mereka masing-masing sebuah cincin penyimpanan. Dia telah berjanji pada Yao Wuji bahwa dia akan membantunya memulihkan kultivasinya dengan cepat. Oleh karena itu, selain sumber daya kultivasi, cincin penyimpanan yang diberikan kepada Yao Wuji juga berisi sejumlah besar ramuan kelas 6 dan kelas 7, yang dapat memungkinkannya pulih dengan kecepatan tercepat. Terima kasih, Master Lembah. Yao Wuji menangis karena rasa terima kasihnya ketika melihat ramuan di dalam cincin penyimpanan itu. Cincin penyimpanan Shen Chang berisi warisan lengkap dari Raja Formasi Xuanling, serta sejumlah besar material abadi, yang dapat membuat level formasinya maju pesat. Shen Chang berlutut di tanah dengan penuh semangat dan bersujud kepada Cukong untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Berlatihlah dengan baik dan nantikan pertemuan kita berikutnya. Setelah berkata demikian, Cukong melesat dan menghilang di hadapan kedua orang itu. Saat berikutnya, Cukong datang di depan Liu Ziyu dan Zhang Ziji. Selain meninggalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk dua murid terdaftar, dia juga mewariskan versi lengkap seni pemurnian jiwa Dayan kepada mereka. Saya tidak memberikannya kepada mereka sebelumnya karena saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka. Sekarang, dinasti Iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng telah dihancurkan, ancaman telah disingkirkan, dan tentu saja tidak ada masalah. Namun, kesulitan dalam berlatih seni pemurnian jiwa Dayan sangatlah tinggi. Cukong meninggalkan pesan, Liu Ziyu dan Zhang Ziji baru bisa beralih berlatih seni pemurnian jiwa evolusi bumi setelah mencapai tingkat ke-7. Jika mereka berdua bahkan tidak bisa mempraktikkan versi sederhana dari seni penempaan jiwa yang berasal dari bumi hingga tingkat ke-7, maka tidak perlu lagi berlatih seni pemurnian jiwa Dayan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dua murid terdaftar, Cukong melakukan perjalanan khusus ke dinasti abadi Jin Agung untuk menemui Raja Baoyan dan Markis Jianding. Mereka bukan hanya ayah dari Liu Ziyu dan Zhang Ziji, mereka juga telah membantu Cukong berkali-kali. Cukong selalu mengingat hal ini. Jadi sebelum pergi, dia sengaja menemukan mereka berdua dan memberikan masing-masing dari mereka senjata abadi menengah tingkat 6 dan keterampilan abadi menengah tingkat bumi tingkat atas untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Raja Baoyan dan Markis Jianding sangat tersentuh. Pikiran yang sama muncul di benak mereka berdua pada saat yang sama, membiarkan putra mereka menjadi murid Cukong adalah pilihan terbaik yang pernah mereka buat dalam hidup mereka. Setelah Cukong meninggalkan provinsi Tianzhen,
dia pertama kali pergi ke Provinsi Disen dan Kerajaan Abadi Dayuan untuk mengunjungi teman-teman lamanya. Saat ini, Kerajaan Abadi Yuan Agung memiliki kekuatan untuk menguasai Disensu. Persekutuan Alkemis Abadi, sebagai agama negara Kerajaan Abadi Yuan Agung, telah berkembang pesat. Dewa Abadi Tuyuan, Gongyang Ji, dan Dewa Yunsuan dan semuanya sangat gembira bertemu Cukong lagi. Dewa Abadi Tuyuan segera menyiapkan pesta perjamuan paling megah di istana dan minum serta mengobrol gembira dengan Cukong. Chu Hongqi mengetahui dari mereka bertiga tentang perkembangan terkini Kerajaan Abadi Yuan Agung, Persekutuan Alkemis Abadi, dan Kota Sansuan, dan dia merasa senang untuk mereka. Ketiganya mengetahui dari Cukong apa yang telah dilakukan Cukong di Provinsi Tianzhen. Meskipun mereka terkejut, mereka juga senang untuk Cukong. Di mata ketiganya, seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong harus mencapai puncak dan menguasai dunia. Negeri Dongeng Beisen yang kecil hanyalah titik awalnya. Masa depannya terletak di lautan bintang yang luas. Setelah makan dan minum, Cukong meninggalkan cincin penyimpanan kepada masing-masing Dewa Abadi Tuyuan, Gongyang Ji, dan Dewa Pil Yunsuan, lalu pergi. Selain sejumlah besar sumber daya kultivasi, cincin penyimpanan juga berisi metode abadi yang berharga, keterampilan abadi, dan warisan alkimia. Selama mereka bertiga berlatih keras, ada harapan besar bahwa mereka akan mampu memasuki alam Raja Abadi dan alam alkemis abadi tingkat tinggi kelas 6 di masa depan. Setelah meninggalkan Kerajaan Abadi Yuan Agung, Cukong langsung kembali ke Provinsi Xuanzhen dan Kerajaan Abadi Qin Agung. Dia bertemu calon ayah mertuanya terlebih dahulu. Ketika Lin Xiaotian mengetahui bahwa Cukong sudah menjadi guru kekaisaran dinasti Abadi Jin Agung, penguasa Provinsi Tianzhen, dan bahwa kekuatan bertarungnya tak terkalahkan di alam Abadi Beisen, wajahnya hampir pecah karena tawa. Ini bukan pertama kalinya Cukong melihat pemandangan seperti ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Cukong meninggalkan sebuah cincin penyimpanan untuk Lin Xiaotian dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia menemui masalah yang tidak dapat diselesaikannya di masa mendatang, dia dapat pergi ke dinasti Abadi Dajin untuk meminta bantuan. Setelah itu, Cukong meninggalkan istana dan pergi ke Kam Jinyiwei untuk bertemu teman lamanya Shen Yi dan Jiang Shen. Setelah mereka bertiga mengenang masa lalu sejenak, Cukong meninggalkan beberapa sumber daya kultivasi untuk mereka berdua dan menyemangati mereka untuk berlatih dengan baik. Di masa depan, saat kekuatan mereka meningkat, jika mereka merasa tekanan Kerajaan Abadi Qin besar tidak cukup, mereka dapat pergi ke Disenzu atau Tianzhenzu untuk mencari nafkah sendiri. Dengan perlindungan Kerajaan Abadi Yuan Agung dan Dinasti Abadi Jin Agung, hidupmu tak perlu lagi dirisaukan. Shen Yi dan Jiang Shen sangat tersentuh ketika mendengar ini. Bisa mengenal Cukong pastinya adalah kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Setelah meninggalkan Kam Jinyiwei, Cukong pergi ke Kam Garda Nasional dan bertemu dengan penguasa kota kenaikan ke-8 Zhao Wanbo, penguasa kota kenaikan ke-9 Guo Zhenyang, serta Xie Chong dan Xie Tianxing dari benua Fengyun, dan meninggalkan sejumlah sumber daya kultivasi untuk mereka masing-masing. Setelah itu, Cukong pergi ke Garda Qianyu lagi dan bertemu dengan Sun Yuanhua, Sun Yong, dan anggota Garda Kiri Garda Qianyu, dan meninggalkan mereka beberapa sumber daya pelatihan. Setelah melakukan semua ini, Cukong kembali ke istana dan menikmati beberapa hari yang indah bersama Lin Qingyan. Mungkin butuh waktu lama sebelum kita bertemu lagi setelah perpisahan ini. Cukong melingkarkan lengannya di pinggang Lin Qingyan dan berkata dengan lembut. Teruslah maju dan buatlah jalanmu sendiri. Aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Lin Qingyan menyandarkan kepalanya di bahu Cukong dan berkata dengan lembut. Cukong mengangguk. Mereka berdua duduk seperti ini, berpelukan, untuk waktu yang lama. Sinar matahari menyinari mereka berdua, membuat bayangan mereka memanjang. Saya pergi. Setelah meninggalkan Kerajaan Abadi Qin besar, Cukong memacu perahu abadi, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju perbatasan alam Abadi Beisen. Penguasa Dayan berkata bahwa sebelum jatuhnya dinasti Abadi Dayan, ia menggunakan teknik teleportasi rahasia untuk mengirim sejumlah kecil keturunan kolateral kerajaan dari alam Abadi Beisen ke alam Abadi Beiming di dekatnya. Cukong berjanji kepada penguasa Dayan untuk membantunya mengurus garis keturunan yang tersisa dari dinasti Abadi Dayan. Oleh karena itu, tujuan perjalanan Cukong adalah negeri dongeng Beiming. Meskipun alam Abadi Beiming dan alam Abadi Beisen bersebelahan,
Alam abadi Baisen memiliki peringkat lebih rendah di antara 9 alam abadi utara. Negeri dongeng Beiming menduduki peringkat 3 teratas di antara 9 negeri dongeng di utara. Sejauh yang diketahui Cukong, negeri dongeng Beiming memiliki 4 negara bagian besar, dan jumlah penduduk serta luas wilayahnya jauh lebih besar daripada negeri dongeng Baisen. Provinsi Tianming adalah pemimpin dari 4 provinsi di Beiming Fairyland. Ada banyak orang kuat dan ahli di provinsi tersebut, termasuk beberapa orang kuat yang tak tertandingi di tingkat ke-9 Raja Peri. Orang nomor 1 di negara Tianming telah mencapai puncak alam Raja Abadi tingkat akhir ke-9. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus alam Kaisar Abadi dan menjadi makhluk kuat di dunia abadi. Meskipun negeri dongeng Beiming dan negeri dongeng Baisen bersebelahan, tidak hanya jarak antara kedua negeri dongeng itu mencapai puluhan juta mil, tetapi juga ada angin kencang yang menghalangi jalan. Hanya mereka yang cukup kuat di atas level Raja Abadi yang dapat bertahan dari angin kencang dan mencapai alam abadi lainnya dengan selamat. Oleh karena itu, dalam perjalanan ini, Cukong tidak dapat memasuki pagoda tingkat kelima untuk berlatih, dan hanya bisa tinggal di perahu peri, mengemudikan perahu peri sambil menahan angin kencang. Setelah terbang selama 5 hari, Cukong akhirnya melewati angin kencang dan tiba di negeri dongeng Beiming. Cukong datang ke kota terdekat dan mengumpulkan beberapa informasi. Luas wilayah dan jumlah penduduk Beiming Fairyland jauh lebih besar daripada Baisen Fairyland. Akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami jika ia harus mencari seseorang di Beiming Fairyland sendirian. Oleh karena itu, ia harus mengandalkan kekuatan pasukan lokal di alam abadi Beiming. Kamar dagang teratas seringkali merupakan kekuatan lokal yang paling berpengetahuan luas. Oleh karena itu, apa yang dicari Cukong adalah kamar dagang nomor 1 di alam abadi Beiming. Setelah beberapa pertanyaan, dia mengetahui bahwa kamar dagang pertama di Beiming Fairyland disebut Pavilion Wanbao. Kantor pusatnya terletak di kota Wanbao, salah satu dari 10 kota terbesar di provinsi Tianming. Cukong segera memacu perahu abadi untuk terbang menuju ke arah kota Wanbao. Sehari kemudian, sebuah kota yang megah muncul di hadapan Cukong. Kota ini dipenuhi dengan aura yang berharga dan kemegahan yang cemerlang. Inilah kota segala harta karun. Setelah memasuki kota, Cukong langsung menuju markas Pavilion Wanbao. Itu adalah loteng besar setinggi 5 lantai, dibangun sepenuhnya dengan bahan abadi kelas 3, dan sangat mewah. Loteng besar ini sendiri bernilai ratusan ribu batu abadi kelas menengah. Ketika biksu biasa datang ke markas Pavilion Wanbao, mereka akan terkejut dan terkesan dengan sumber daya keuangannya. Tapi Cukong bahkan tidak melihatnya. Mengingat kekayaannya, jumlah sumber daya keuangan sebanyak ini tidak ada apa-apanya. Saat Cukong melangkah ke Pavilion Wanbao, seorang wanita cantik dengan sosok anggun segera menghampirinya dan berinisiatif untuk memperkenalkannya. Sebagai kamar dagang terbesar di alam abadi Beiming, setiap harta yang dijual di kantor pusat Pavilion Wanbao adalah barang berkualitas tinggi. Lagi pula, semakin tinggi lantainya, semakin berharga pula harta karunnya. Namun, biksu biasa hanya dapat tinggal di 2 lantai pertama. Hanya elit di atas level pertama Raja Abadi yang dapat memasuki level ketiga. Para ahli di atas tingkat kelima alam abadi dapat memasuki tingkat keempat. Sedangkan untuk tingkat kelima, hanya mereka yang berada di atas tingkat Raja Abadi yang dapat masuk. Setelah mendengarkan perkenalan wanita cantik itu, Cukong mengangguk pelan, lalu langsung berjalan ke atas. Cukong tidak berhenti dan langsung menuju ke lantai 4. Setelah mencapai lantai 4, dia hanya melirik sebentar lalu berbalik untuk melanjutkan perjalanan ke atas. Meskipun harta karun di lantai 4 sangat berharga, namun tetap saja tidak menarik baginya. Pada saat ini, penjaga yang menjaga tangga menghentikan Cukong dan berkata dengan dingin, "Tuan, lantai 5 hanya menerima orang-orang kuat di atas level Raja Abadi." Cukong berkata dengan tenang, "Kultivasiku telah mencapai alam Raja Abadi." Penjaga itu mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan muda berasal dari golongan mana?" Cukong berkata, "Seorang kultivator biasa. Dia baru saja tiba di alam abadi Beiming dan belum bergabung dengan kekuatan manapun, jadi dia dapat dianggap sebagai kultivator biasa." Mendengar ini, wajah penjaga itu langsung berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Bagaimana kamu bisa memasuki alam Raja Abadi di usia yang begitu muda tanpa dukungan latar belakang yang kuat? Mundurlah segera, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar."
Ketika para pelanggan di sekitar melihat ini, mereka semua memasang ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan di wajah mereka. Cukong menggelengkan kepalanya, lalu melangkah maju, tekanan dahsyat pun mengalir keluar dari badannya. Wajah penjaga itu berubah, dan tiba-tiba dia merasakan beban di punggungnya dan terdorong ke tanah. Para pelanggan di sekitar merasakan tekanan dan segera menyingkirkan penghinaan di mata mereka, dan semua membungkuk kepada Cukong. Cukong bahkan tidak melihat mereka, dia hanya berjalan melewati para penjaga dan melangkah ke lantai 5. Baru setelah dia pergi, para pelanggan perlahan berdiri dan berbisik tentang identitas Cukong. Saya tidak tahu dari keluarga mana pemuda ini berasal. Dia datang untuk mencari pengalaman. Menganggap dirimu seorang kultivator biasa. Apakah kamu benar-benar mengira kami idiot? Anak ini pasti berasal dari keluarga kaya, kalau tidak, dia tidak akan pernah memasuki alam Raja Abadi di usia semuda itu. Oh, aku sangat iri. Jika aku juga memiliki latar belakang keluarga yang kuat, kultivasiku pasti lebih tinggi darinya. Tepat saat semua orang tengah berdiskusi, seorang pemuda berpakaian brokat dan berwajah menantang datang ke lantai 4. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua menunjukkan ekspresi menyanjung di wajah mereka dan menyapanya satu demi satu. Bertemu dengan Tuan Zhou. Tuan Zhou datang lagi hari ini untuk mengunjungi Taobao. Saya berharap Tuan Zhou dapat menemukan harta karun yang diinginkannya hari ini. Nama pemuda itu adalah Zhou Shaowei. Ia adalah Tuan Muda Kota Fengxing, kota teratas di Provinsi Tianming. Ia tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi juga memiliki bakat yang luar biasa. Meskipun usianya masih muda, kultivasinya telah memasuki tahap awal tingkat pertama Raja Abadi. Dia adalah tokoh terkemuka generasi muda di negara bagian Tianming. Di belakang Zhou Shaowei, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia adalah tetua kedua kota Fengxing, yang kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat keempat Raja Abadi. Zhou Shaowei mengangguk kepada semua orang, lalu membawa tetua kedua dari kota Fengxing dan berjalan menuju lantai 5 Paviliun Wanbao. Penjaga yang baru saja berdiri segera memberi hormat dan memperhatikan dua orang itu naik ke atas. Lantai 5 Paviliun Wanbao dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing tak ternilai harganya. Cukong berjalan berkeliling, matanya akhirnya tertuju pada sepotiong emas peri biru dan sepotiong emas peri merah. Dua keping emas peri ini adalah emas peri kelas 7 dengan atribut air dan api yang tidak dimilikinya. Cukong segera bertanya, berapa harga jual kedua keping emas abadi kelas 7 ini? Manajer Liu, yang bertanggung jawab atas lantai 5, memperkenalkan sambil tersenyum. Yang mulia memiliki selera yang bagus. Emas peri biru ini disebut emas air Tianyun. Ini adalah emas peri kelas 7 dengan atribut air. Harganya 800.000 batu peri kelas menengah. Potiongan emas peri merah ini disebut emas peri Huosen. Ini adalah emas peri kelas 7 dengan atribut api. Dijual seharga 850.000 batu peri kelas menengah. Harga total dari dua keping emas abadi adalah 1,65 juta keping emas abadi kelas menengah, yang jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi para pembudidaya biasa. Namun bagi Cukong, itu bukan apa-apa. Dia langsung setuju. Saya ingin kedua keping emas abadi ini. Tepat saat Cukong hendak membayar, sebuah suara bangga tiba-tiba terdengar di belakangnya. Manajer Liu, kemas dua keping emas abadi ini untukku. Darah dalam badannya adalah pembuluh darah abadi tingkat 7 dengan atribut ganda, air dan api. Kedua keping emas peri ini sangat berguna baginya. Itulah sebabnya mereka membuka mulut untuk merebutnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia belum pernah melihat Cukong. Sebagai tokoh terkemuka generasi muda di Provinsi Tianming, Zhou Shaowei sangat akrab dengan orang-orang terpilih dari semua kekuatan besar. Meskipun Cukong berhasil melangkah ke lantai 5 Paviliun Wanbao, itu artinya tingkat kultivasinya telah mencapai alam Raja Abadi. Tetapi Zhou Shaowei belum pernah bertemu dengannya, yang menunjukkan bahwa latar belakangnya tidak kuat. Itulah mengapa Zhou Shaowei begitu tidak hormat kepada Cukong. Cukong sedikit mengernyit saat mendengar ini, lalu mendongak ke arah manajer Liu. Siapa cepat dia dapat. Akulah orang pertama yang melihat dua keping emas abadi ini. Memang, Anda adalah orang pertama yang melihatnya. Manajer Liu mengangguk, tetapi kemudian dia mengalihkan pembicaraan, tetapi saya tidak setuju untuk menjualnya kepada Anda. Sebagai seorang pengusaha, manajer Liu selalu mengutamakan keuntungan.
Pendapatnya tentang Cukong sama dengan pendapat Zhou Xiaowei, keduanya percaya bahwa latar belakang Cukong tidak kuat. Jadi, antara Cukong dan Zhou Xiaowei, dia dengan tegas memilih Zhou Xiaowei. Cukong menyipitkan matanya sedikit dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi 1,65 juta batu abadi tingkat menengah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau mematuhi aturan perjanjian ini sekarang, aku bisa berpura-pura bahwa insiden ini tidak pernah terjadi. Mendengar ini, Zhou Xiaowei mensibir dan melemparkan cincin penyimpanan kepada manajer Liu di depannya, ingin menyelesaikan transaksi. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kau bersikeras mencari Kemah Teihan. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Saat berikutnya, sosoknya lenyap seketika. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menyerang Zhou Xiaowei dan menendang perutnya. Wajah Zhou Xiaowei berubah drastis, dan dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tetapi dengan kekuatannya yang kecil, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan Cukong? Ah! Terdengar teriakan. Zhou Xiaowei memuentekkan darah dan terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tembok lantai 5, lalu terjatuh dengan keras ke jalan luar. Kamu mencari Kemah Teihan. Tetua kedua kota Fengsing meraung, dan kultivasi tingkat keempat awal Raja Abadi meledak dengan seluruh kekuatannya. Dengan amarah yang mengerikan, dia bergegas menuju Cukong. Telapak angin mengamuk, tetapi tetua kedua kota Fengsing datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Cukong mengepalkan tangan kanannya, membawa kekuatan yang luar biasa, dan meninjunya hingga berkeping-keping hanya dengan satu pukulan, menghancurkan keterampilan sihir yang telah dia tunjukkan dan memukulnya dengan keras di dada. Saat berikutnya, tetua kedua kota Fengsing, seperti Zhou Xiaowei, memuentekkan darah, menghancurkan tembok, dan jatuh dengan keras di jalan luar. Jika hal itu terjadi lagi, kalian berdua tidak akan hanya memuentehkan darah. Sebaliknya, kalian akan dibunuh. Suara dingin terdengar samar dari lantai 5 paviliun Wanbao. Meskipun nada bicara Cukong tenang, namun niat membunuh dalam kata-katanya membuat Zhou Xiaowei dan tetua kedua kota Fengsing merasa merinding. Bukankah dia hanya seorang kultivator badan di tahap tengah tingkat ke-6 alam badan abadi? Mengapa dia begitu sombong? Kota Fengsingku adalah kota raksasa teratas di Provinsi Tianming, dan ayahku adalah seorang pejuang yang kuat di tahap awal tingkat ke-6 Raja Abadi. Zhou Xiaowei meraung dalam hatinya. Sebagai tuan muda kota Fengsing dan tokoh terkemuka di antara generasi muda Provinsi Tianming, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Niat membunuh di hatinya terhadap Cukong telah mencapai puncaknya. Aku akan mengingat pembalasan dendam hari ini. Aku akan memastikan Kemah Teihan tanpa tempat pemakaman di masa depan. Zhou Xiaowei melirik lantai 5 paviliun Wanbao dengan kebencian, dan pergi dengan marah bersama tetua kedua kota Fengsing. Pada saat ini, di lantai 5, manajer Liu gemetar seluruh badannya, wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong sebenarnya adalah seorang kultivator badan yang kuat. Bahkan tetua kedua kota Fengsing bukanlah tandingannya. Jika dia tahu bahwa Cukong hanya memperlihatkan 40% kekuatannya tadi, dia mungkin akan pingsan karena ketakutan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih, wajah muda dan mata yang dalam tiba-tiba muncul di lantai 5. Apa yang terjadi? Lelaki tua itu mengerutkan kening. Nama belakang pria ini adalah Seng, dan dia adalah pemilik paviliun Wanbao. Dia sedang berlatih ketika dia merasakan ada orang-orang kuat berkelahi di lantai 5 dan segera bergegas menghampiri. Para pelayan di lantai 5 segera melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar ini, Master Paviliun Seng menjadi murka dan mematahkan kaki manajer Liu. Anda akan diberhentikan dari jabatan Anda sebagai manajer tingkat kelima di kantor pusat dan diasingkan ke kota kecil terpencil. Anda tidak diizinkan kembali ke kota Wanbao tanpa panggilan dari kantor pusat, kata Master Paviliun Seng dengan dingin. Manajer Liu berlutut, wajahnya penuh penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah mencoba mengambil hati Zhou Xiaowei. Setelah Master Paviliun Seng memerintahkan anak buahnya untuk menyeret manajer Liu pergi, dia mendatangi Cukong, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan nada meminta maaf. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan Paviliun Wanbao. Saya harap Anda tidak akan menyimpan dendam dan memaafkan Paviliun Wanbao kali ini. Sambil berbicara,
dia dengan santai mengirimkan emas air Tianyun dan emas peri Huosen kepada Cukong. 2 keping emas abadi kelas 7 ini adalah permintaan maafku dari Paviliun Wanbao. Terimalah, Tuan Muda. Melihat Master Paviliun Seng memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahannya, Cukong mengangguk dan menerima emas air Tianyun dan emas abadi Huosen. Ketika Master Paviliun Seng melihat ini, dia merasa sedikit lega, mengetahui bahwa Cukong telah mengungkapkan masalah tersebut. Tuan, apakah Anda ingin membeli harta karun lainnya? Selama Paviliun Wanbao saya memilikinya, saya pasti akan memberikan harga terbaik. Master Paviliun Seng berjanji. Cukong berkata, saya ingin Paviliun Wanbao membantu saya menemukan keluarga kecil. Harga bukan masalah. Mendengar ini, mata Master Paviliun Seng sedikit berbinar. Bisnis pencarian orang semacam ini memerlukan penggunaan sejumlah besar koneksi pribadi dan saluran informasi, sehingga biayanya tentu sangat mahal. Dia segera membawa Chu Hongqi ke sebuah kotak tenang dan menyajikan teh spiritual untuknya. Saya ingin tahu apa nama marga keluarga kecil yang Anda cari. Apa saja ciri-cirinya? Tanya Master Paviliun Seng. Cukong berkata, marga mereka Yan, ada sekitar 20 orang. Mereka tiba-tiba datang ke alam abadi Beiming lebih dari 10 tahun yang lalu. Semua informasi ini diberitahukan kepadanya oleh penguasa Dayan. Master Paviliun Seng kemudian bertanya, apakah ada karakteristik yang lebih spesifik? Setidaknya ada 800.000 keluarga dengan nama keluarga Yan di alam abadi Beiming, jika tidak 1 juta. Dengan hanya sedikit informasi ini, mustahil untuk mengidentifikasi orang tersebut. Cukong berpikir sejenak, lalu tiba-tiba memanggil pedang jiwa Dayan dari benaknya, dan berkata, semua orang di keluarga Yan ini mengolah metode rahasia jiwa yang sama, yang dapat memadatkan pedang jiwa seperti itu. Master Paviliun Seng mengangguk lalu mencatat bentuk pedang jiwa Dayan. Depositnya adalah 1 juta batu abadi kelas menengah. Master Paviliun Seng berkata, dengan saluran Paviliun Wanbao-ku, akan ada berita dalam 3 hari paling cepat dan 7 hari paling lambat. Tanpa ragu-ragu, Cukong mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi 1 juta batu abadi tingkat menengah dan melemparkannya ke Paviliun Master Seng. Saya akan tinggal di kota Wanbao selama beberapa hari ke depan. Jika Anda punya berita, harap segera beritahu saya. Master Paviliun Seng mengangguk, lalu mengingatkan. Zhou Shaowei tidak berpikiran terbuka. Jika Tuan Muda memukulinya di depan umum, kemungkinan besar dia akan pulang untuk meminta bantuan. Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Itu hanya kota Fengsing, aku tidak menganggapnya serius. Jika dia berani datang untuk membalas dendam, aku tidak keberatan mengerahkan seluruh kekuatanku dan menghancurkan kota Fengsing. Meskipun Cukong baru saja tiba di alam abadi Beiming, dia sudah memiliki pemahaman umum tentang kekuatan teratas di Provinsi Tianming. Saya tahu bahwa penguasa kota Fengsing merupakan raja abadi yang kuat di awal level ke-6. Dengan kekuatan Cukong saat ini, dia bisa membunuhnya hanya dengan 1 pedang. Master Paviliun Seng melihat ekspresi percaya diri Cukong, hatinya tergerak. Dia lebih menghargainya. Diputuskan bahwa semua kekuatan Paviliun Wanbao harus dikerahkan untuk menemukan keluarga Yan yang dicari Cukong. Setelah meninggalkan Paviliun Wanbao, Cukong berkeliling kota dan kemudian menyewa sebuah villa. Dia akan tinggal di kota Wanbao selama beberapa hari ke depan, jadi tentu saja dia membutuhkan tempat tinggal. Setelah Paviliun Wanbao mengetahui informasi tentang keluarga Yan, mereka akan memberitahunya. Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya dan memindai seluruh halaman. Setelah memastikan bahwa halaman itu aman, ia memasang formasi anti mata-mata di halaman. Kemudian, ia berjalan ke dalam rumah dan memasuki lantai 5 pagoda dengan pikiran. Sekarang setelah emas abadi 7 tingkat dengan 5 atribut telah dikumpulkan, saatnya untuk meningkatkan potensi pedang naga langit. Cukong duduk bersila di atas batu sumber ilahi. Dengan lambaian tangan kanannya, 5 keping emas peri kelas 7 muncul di depannya. Mereka adalah Xingluo Gengjin yang dikaitkan dengan emas, Yunmu Xianjin yang dikaitkan dengan kayu, Tianyun Suijin yang dikaitkan dengan air, Huosen Xianjin yang dikaitkan dengan api, dan Dadi Jingjin yang dikaitkan dengan tanah. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam, sedikit menyesuaikan kondisinya, dan memanggil pedang naga langit. Kemudian dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan teknik senjata sihir bawaannya dan menggabungkan 5 keping emas peri tingkat 7 dengan pedang naga langit. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu.
Cukong akhirnya menyatukan 5 keping emas abadi tingkat 7 ke dalam pedang Longtian. Dentang, suara pedang yang sangat keras bergema di seluruh ruang. Saat emas peri tingkat 7 dengan 5 atribut terintegrasi sepenuhnya ke dalam pedang langit naga, potensinya meningkat pesat, dan itu akan cukup untuk tumbuh menjadi pedang peri tingkat tinggi tingkat 7 di masa mendatang. Tidak hanya itu, pedang naga langit juga telah berubah menjadi senjata sihir 5 atribut, yang dapat memaksimalkan kekuatan tempur Cukong. Mendesis, Cukong memegang pedang Longtian dan mengayunkannya dengan santai. Energi pedang yang tajam menembus udara dengan kekuatan yang mencengangkan. Meskipun mutu pedang naga langit belum ditingkatkan untuk saat ini, pengaruhnya terhadap Cukong malah menjadi lebih kuat. Cukong mengangguk puas, lalu menarik pedang naga langit ke dalam dantiannya dan terus merawatnya. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Kultivasi dan ranah Cukong telah sedikit meningkat. Tingkat alkimia miliknya bahkan telah mencapai alkemis abadi tingkat rendah tingkat 7. Sekarang, dia sudah dapat memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 7 dengan kualitas terbaik. Sebelum meninggalkan Basin Fairyland, dia pergi ke Menara Raja Obat di inti Lembah Raja Obat dan menerima warisan alkimia yang ditinggalkan oleh pendiri sekte, Raja Obat Fusen. Dalam warisan ini, selain pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh Raja Pengobatan Fusen, ada juga banyak resep ramuan tingkat 7 yang berharga. Di antaranya adalah resep untuk ramuan tingkat tinggi tingkat 7. Dengan warisan ini, Cukong mampu berkultivasi hingga ke tingkat ahli pil abadi tingkat tinggi tingkat 7. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat karena dia merasakan ada pergerakan yang tidak biasa dalam formasi itu. Baru 1 hari berlalu di dunia luar. Mungkinkah Paviliun Wanbao sudah mengetahui tentang keluarga Yan? Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin, dan 2 sinar dingin melintas di matanya. Kamu mencari Kemah Teihan. Orang yang datang bukan dari Paviliun Wanbao, tetapi dari kota Fengsing. Pada saat ini, 5 sosok memaksa masuk ke halaman, memancarkan aura pembunuh, dan sekilas terlihat jelas bahwa mereka tidak ramah. Pemuda yang memimpin tidak lain adalah Zhou Shaowei, penguasa muda kota Fengsing yang ditendang jatuh dari lantai 5 Paviliun Wanbao oleh Cukong kemarin. Pria parubaya di samping Zhou Shaowei tidak lain adalah ayahnya, penguasa kota Fengsing, seorang pria kuat di alam raja abadi tingkat ke-6 awal. Zhou Xiongfeng. Selain kedua orang ini, 3 orang lainnya adalah tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat dari kota Fengsing, yang kultivasinya berada di atas tahap awal tingkat kedua Raja Abadi. Jika kekuatan ini ditempatkan di alam abadi Baisen, maka akan menjadi ancaman bagi dinasti abadi Jin Agung. Cukong berjalan keluar rumah. Zhou Shaowei menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan kesal. "Ayah, orang ini menyakitiku." Zhou Xiongfeng menatap Cukong dari atas ke bawah, lalu berkata dengan muram. "Nak, ceritakan padaku latar belakangmu. Jika penguasa kota ini mengetahuinya, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, kau harus membayar harga dengan darah atas apa yang terjadi kemarin." "Seorang kultivator biasa tanpa latar belakang," kata Cukong ringan. Zhou Xiongfeng tidak terkejut ketika mendengar ini. Karena dia telah menggunakan kekuatan kota Fengsing untuk menyelidiki Cukong dan memastikan bahwa Cukong datang dari tempat lain dan tidak mempunyai dukungan di Provinsi Tianming. Sebuah kekuatan luar biasa tiba-tiba meledak dari badan Zhou Xiongfeng dan menyapu ke arah Cukong. "Nak, penguasa kota ini mengerti bahwa tidak mudah bagimu untuk berlatih. Selama kamu tunduk kepada penguasa kota ini dan mengabdi pada kota Fengsingku selama 10 tahun, penguasa kota ini akan melupakan apa yang terjadi kemarin." Zhou Xiongfeng berkata dengan sikap merendahkan. Cukong tersenyum mengejek. "Saya juga mengerti bahwa tidak mudah bagimu untuk berlatih. Selama kamu pergi sekarang, saya bisa memaafkanmu atas apa yang terjadi. Seorang kultivator badan biasa yang baru saja memasuki tahap ke-6 tengah alam badan abadi berani bersikap lancang di depan penguasa kota ini. Kau mencari Kemah Teihan." Zhou Xiongfeng mengangkat alisnya, dengan cahaya ganas bersinar di matanya. Dia melangkah maju, menyerbu secepat angin, menimbulkan badai dahsyat, dan menyerang Cukong, berniat melukai Cukong dengan pareh hanya dengan 1 pukulan. Ledakan. Terdengar suara benturan yang tumpul.
Zhou Xiongfeng datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Dia langsung terlempar oleh pukulan Cukong. Dia menatap telapak tangan kanannya yang sedikit gemetar dan berkata dengan kaget. Kamu tidak hanya memasuki tahap ke-6 alam bad dan abadi. Kekuatan fisikmu sebanding dengan Raja Abadi tahap ke-5. Aku tidak pernah mengatakan bahwa alam fisikku adalah alam bad dan abadi tingkat ke-6. Kata Cukong dengan nada menghine. Zhou Xiongfeng berbalik dan menatap tajam ke arah tetua kedua kota Fengsing. Jika dia tidak salah menilai kekuatan Cukong, serangannya tidak akan meleset. Namun, Zhou Xiongfeng tidak panik. Meskipun Cukong memiliki kekuatan fisik yang cukup besar, dia hanyalah seorang Raja Abadi tingkat 6. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, Cukong pasti bukan lawannya. Zhou Xiongfeng menatap Cukong dan berkata dengan dingin, Tuan kota ini akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerah, atau mati. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Aku datang ke Tianmingzu untuk mencari seseorang, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, kalian bersikeras mencari kematian, jadi kalian tidak bisa menyalahkanku. Ketika Zhou Xiongfeng mendengar ini, wajahnya berubah muram. Karena kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku, aku, penguasa kota, akan segera mengirimmu pergi. Setelah berkata demikian, Zhou Xiongfeng mengerahkan segenap tenaganya, mendorong kultivasinya di tingkat ke-6 awal Raja Abadi hingga ke titik ekstrim, dan kekuatan agungnya menyapu ke segala arah. Sebuah pedang hijau muncul di tangannya, yang merupakan senjata abadi tingkat 6 yang memiliki kekuatan luar biasa. Nak, terimalah takdirmu. Zhou Xiongfeng memegang pedang hijau dan melancarkan serangan ganas pada Cukong. Cukong tersenyum menghine, melambaikan tinjunya dan menyerbu ke depan. Dor, 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 serangkaian ledakan keras terdengar. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung beberapa ronde. Cukong, yang ki dan badannya bersatu, memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan Raja Abadi tingkat 6 menengah, dan dia benar-benar mengalahkan Zhou Xiongfeng. Hanya dalam beberapa ronde, Zhou Xiongfeng terkena beberapa pukulan, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, dan dia menderita luka dalam yang serius. Melihat ini, Zhou Xiaowei dan ketiga tetua semuanya mengubah ekspresi mereka dan segera bergabung dalam pertempuran, berharap untuk menang dengan mengandalkan keunggulan jumlah mereka. Tetapi saat Cukong mengeluarkan pedang Longtian, mereka masih belum sebanding dengannya dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Zhou Xiongfeng menggertakkan giginya dan memerintahkan, semuanya, gunakan seluruh kekuatan kalian untuk membunuh orang ini dengan satu serangan. Ya, Zhou Xiaowei dan ketiga tetua berkata serempak. Saat berikutnya, mereka berlima mengeluarkan kartu truf mereka dan mengerahkan segenap kekuatan mereka. Zhou Xiongfeng dan Zhou Xiaowei terlihat membentuk segel dengan tangan mereka dan melakukan metode rahasia yang sama, yang meningkatkan kultivasi mereka masing-masing ke tahap tengah tingkat ke-6 Raja Abadi dan tahap akhir tingkat pertama Raja Abadi. Tetua kedua, ketiga, dan keempat kota Fengsing juga menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk meningkatkan kultivasi mereka atau meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka. Lalu mereka berlima mengunci Cukong dan menggunakan kemampuan sihir mereka yang terkuat. 9 pedang angin pemusnahan. Angin dan awan mengguncang telapak tangan iblis. Pisau angin yang mengejutkan. 5 keterampilan abadi yang kuat terkondensasi dan muncul, membawa serta kekuatan yang menakjubkan, melesat dengan ganas ke arah Cukong. Serangan terkuat yang dilancarkan Zhou Xiongfeng dan keempat rekannya sudah cukup untuk melukai Raja Abadi yang kuat di akhir level ke-6. Namun sayangnya, mereka bertemu Cukong. Meskipun kultivasi Cukong belum mencapai akhir tingkat ke-6 Raja Abadi, tetapi kekuatan tempur terkuatnya jauh di atas level ke-6 Raja Abadi. 4 pedang teratai ekstrim. Cukong terlihat memegang pedang naga langit dan menebasnya di depannya. Energi spiritual tak berujung dari atribut emas, kayu, api, dan tanah berkumpul bersama secara gila-gilaan dari segala arah. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi 5 teratai pedang berkelopak 4 yang berkilauan, melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Dengan berkah dari 4 asal muasal langit dan bumi tingkat tinggi, 5 teratai pedang 4 kelopak membentuk versi lengkap dari formasi teratai pedang 4 kutub, membawa kekuatan ilahi yang mencengangkan, dan menghantam dengan keras ke arah 5 keterampilan abadi yang menyerang. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar di seluruh dunia. Di bawah tatapan tak percaya Zhou Xiongfeng dan 3 orang lainnya,
Formasi pedang teratai 4 ekstrim menghancurkan 5 keterampilan abadi inci demi inci dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menyapu ke arah mereka. Tidak, mata Zhou Xiongfeng membelalak, dan saat dia hendak memohon belas kasihan, dia dipotong menjadi beberapa bagian oleh formasi teratai pedang 4 ekstrim. Keempat orang lainnya bahkan tidak sempat mengeluarkan ratapan sebelum mereka berubah menjadi potiongan-potiongan Dagieng dan Mahtei. Pada titik ini, Zhou Xiongfeng dan putranya, yang telah merajalela di Provinsi Tianming selama beberapa dekade, jatuh. Warga kota Fengsing menyerbu villa itu dengan niat membunuh untuk membalas dendam, yang mana telah menarik perhatian berbagai kekuatan. Pada saat ini, banyak orang kuat telah berkumpul di sekitar halaman untuk menyaksikan kesenangan itu. Tetapi karena formasi anti mata-mata, tidak seorang pun mengetahui situasi spesifiknya. Melihat ini, Cukong mensibir dan segera mengangkat formasi abadi. Mendesis. Ketika semua orang melihat situasi di halaman, mereka semua membelalakkan mata dan terkesiap. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Zhou Xiongfeng yang terkenal akan Mahtei di tangan seorang anak muda yang tidak dikenal. Dia adalah pria kuat di awal level ke-6 Raja Abadi. Dia juga dibantu oleh Zhou Shaowei dan 3 tetua dari kota Fengsing. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Cukong jauh di atas tahap ke-6 awal Raja Abadi. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu, bahkan di Provinsi Tianming di mana terdapat begitu banyak orang kuat, dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat. Tatapan semua orang yang menatap Cukong langsung berubah menjadi sangat hormat. Banyak orang menunjukkan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Cukong mendengus dingin. Jika ada yang berani memprovokasiku lagi, ini akan menjadi akhir. Setelah berkata demikian, Cukong sekali lagi mengaktifkan formasi anti mata-mata untuk menghalangi pandangan semua orang. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dan memadatkan beberapa bola api, membakar badan Zhou Xiongfeng dan keempat orang lainnya menjadi abu. Kemudian dia mengambil cincin penyimpanan mereka, berbalik dan berjalan ke dalam rumah, dan dengan sebuah pikiran, dia memasuki lantai 5 pagoda. Kota Fengsing adalah kota teratas di Provinsi Tianming. Zhou Xiongfeng dan 4 orang lainnya adalah penguasa kota, wakil penguasa kota, atau tetua. Masing-masing dari mereka kaya dan dapat membuat Cukong meraup untung kecil. Di luar villa, para penonton segera pergi dengan bijaksana, dan menetapkan villa tersebut sebagai area terlarang, serta menginstruksikan anggota keluarga untuk tidak memprovokasi Cukong. Di Paviliun Wanbao, setelah menerima laporan dari bawahannya, mata Master Paviliun Seng bersinar dengan cemerlang, dan tingkat perhatiannya terhadap Cukong semakin meningkat. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan dan koneksi Paviliun Wanbao untuk mencari keberadaan keluarga Yan. Dalam sekejap mata, 20,5 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Namun di dunia luar, hanya 5 hari yang berlalu. Selama kurun waktu ini, Cukong meninggalkan lantai ke-5 pagoda itu sekali. Karena seseorang memasuki villa tersebut. Orang yang datang itu bukan dari Paviliun Wanbao, melainkan sesepuh agung kota Fengsing. Dia tidak datang ke sini untuk membalas dendam, melainkan untuk memohon belas kasihan. Tetua agung kota Fengsing tahu bahwa ia bukanlah tandingan Cukong, maka ia berinisiatif menyiapkan hadiah yang berlimpah dan datang untuk menyelesaikan perseteruan antara kota Fengsing dan Cukong, serta memohon ampunan Cukong. Dia mengatakan bahwa Zhou Xiongfeng dan putranya pantas dihukum Mahtei. Warga kota Fengsing sudah lama tidak puas dengan perbuatan jahat ayah dan anak itu, dan berterima kasih kepada Cukong karena telah menghilangkan bahaya bagi warga kota Fengsing. Cukong tertawa terbahak-bahak, menerima hadiah yang berlimpah itu, dan menyuruh ketua-tetua kota Fengsing untuk keluar. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Seperti kata pepatah, setiap kesalahan pasti ada pelakunya dan setiap utang pasti ada kreditornya. Zhou Xiongfeng dan putranya sudah meninggal, jadi dia tentu tidak akan melibatkan orang lain di kota Fengsing. Kecuali jalan-jalan ini, Cukong menghabiskan sisa waktunya berlatih di lantai 5 pagoda. Setelah 20,5 tahun berlatih keras, tingkat kemampuan alkimia Cukong semakin meningkat. Dia telah memasuki jajaran ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 7, dan dapat memurnikan pil abadi tingkat menengah tingkat 7 dengan kualitas luar biasa. Tidak hanya itu, level formasinya juga telah mencapai master formasi abadi tingkat rendah tingkat 7 teratas. Dengan peningkatan tingkat alkimia dan formasinya,
kekuatan jiwa Cukong telah meningkat pesat, dan dia telah maju jauh di alam jiwa abadi tingkat ke-8. Selain itu, dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi tingkat menengah, kultivasi dan kondisi fisik Cukong juga meningkat pesat. Kultivasinya telah menembus ke tingkat ke-6 awal Raja Abadi. Badan fisiknya baru saja memasuki tahap ke-6 alam badan abadi. Dengan kekuatan badan fisiknya saja, ia dapat mengalahkan Raja Abadi biasa di tahap ke-6 awal. Jika ki dan badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk mengalahkan orang kuat di awal tingkat ke-7 Raja Abadi. Jika Zhou Xiongfeng dan putranya datang untuk membalas dendam saat ini, Cukong dapat mengalahkan mereka tanpa menggunakan keterampilan sihirnya. Selain itu, Cukong juga meminta permaisuri kekacauan untuk mengajarinya 2 keterampilan abadi yang lebih kuat. Mereka adalah pedang abadi 5 elemen dan awal tawai. Di antara mereka, pedang abadi 5 elemen adalah keterampilan abadi tingkat rendah dari 5 atribut, yang sangat kuat. Bila dilatih hingga sempurna, seseorang dapat memadatkan 25 pedang abadi 5 elemen untuk membentuk formasi pedang 5 elemen, yang berputar dan menghasilkan satu sama lain, serta memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Awal tawai adalah keterampilan gerakan badan abadi tingkat surgawi tingkat rendah, dengan kecepatan gerakan yang mencengangkan. Bila dilatih dengan sempurna, kecepatannya tidak kalah dengan keterampilan abadi tingkat surgawi tingkat menengah biasa. Setelah 20,5 tahun berlatih keras, Cukong hampir tidak mengolah pedang abadi 5 elemen dan dunia jauh ke tahap awal. Jika dia menggunakan kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan Raja Abadi tingkat 8 pun mungkin bukan tandingannya. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, dia sekali lagi merasakan pergerakan formasi yang tidak biasa. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Orang-orang yang datang kali ini akhirnya berasal dari Paviliun Wanbao. Cukong tersenyum ketika melihat Paviliun Master Seng di halaman. Setelah menunggu selama 6 hari, Paviliun Wanbao akhirnya membawa berita. Master Paviliun Seng tidak merahasiakannya dan langsung ke intinya. Tuan, saya telah menemukan keluarga Yan yang Anda cari di Paviliun Wanbao. Cukong mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Master Paviliun Seng membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan peta Tianmingsu, menunjuk ke sebuah kota kecil di tepi peta, dan berkata, setelah pencarian berulang kali, Paviliun Wanbao saya menemukan sebuah keluarga kecil bermarga Yan di kota Ningan. Keluarga ini tiba-tiba datang ke provinsi Tianming lebih dari 10 tahun yang lalu dan menetap di kota Ningan. Sejak saat itu, mereka menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Namun, kekuatan jiwa mereka sangat kuat. Suatu ketika, seorang penindas datang untuk menindas mereka, tetapi dibunuh oleh kepala keluarga Yan menggunakan teknik jiwa rahasia. Seseorang menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepala mereka sendiri, dan itu adalah pedang jiwa yang sama persis dengan yang dipadatkan oleh Tuan Muda. Mata Cukong tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Seni pemurnian jiwa evolusi agung adalah rahasia dinasti abadi evolusi agung, dan hanya sedikit orang yang mempraktikkannya. Di Provinsi Tianming, mereka yang berlatih seni pemurnian jiwa Dayan berasal dari keluarga Yan, dan mereka 100% adalah keturunan dinasti abadi Dayan. Bawa aku ke kota Ning'an segera, kata Cukong. Ekspresi Master Paviliun Seng tiba-tiba menjadi agak tidak wajar. Cukong mengerutkan kening saat melihat ini. Mungkinkah mereka tidak lagi berada di kota Ning'an? Master Paviliun Seng mengangguk. Menurut berita yang kuterima dari Paviliun Wanbao, ada kekuatan besar yang tertarik pada teknik rahasia jiwa di tangan keluarga Yan dan secara paksa membawa mereka semua kembali ke sekte. Ketika Cukong mendengar perkataan Master Paviliun Seng, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia bertanya dengan nada dingin, kekuatan yang mana? Master Paviliun Seng berkata dengan ragu, Tuan, kekuatan itu memiliki pengaruh yang kuat di Provinsi Tianming, jauh melampaui kota Fengsing. Jika keluarga Yan tidak memiliki hubungan dekat dengan Anda, saya sarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, aku berjanji kepada seorang senior bahwa aku akan melindungi keluarga Yan. Bahkan jika kekuatan itu adalah kekuatan terkuat di Tianmingsu, itu tidak akan dapat menyakiti keluarga Yan. Mendengar ini, Master Paviliun Seng menghela nafas pelan dan berkata, itu adalah Sekte Danbao. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke lokasi Sekte Danbao di peta. Sekte Danbao. Cukong menyipitkan matanya sedikit.
Master Pavilion Seng tidak berbohong kepadanya. Pengaruh Sekte Danbao memang tidak ada bandingannya dengan kota Fengsing. Sebagai kekuatan alkimia nomor 1 di Provinsi Tianming, Sekte Danbao memiliki ratusan alkemis abadi yang kuat. Di antara mereka, tingkat alkimia pemimpin sekte saat ini He Zhengyang bahkan telah mencapai tingkat alkemis abadi tingkat rendah kelas 7. Sebagai metode rahasia jiwa tingkat atas, seni pemurnian jiwa Dayan sangat menarik bagi para alkemis. Itulah mengapa ia didambakan oleh Sekte Danbao. Tuan muda, Sekte Danbao tidak tahu tentang hubungan Anda dengan keluarga Yan. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Master Pavilion Seng menasihati dengan ramah. Menurutnya, seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong memiliki masa depan cerah dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah janji. Cukong tidak menjawabnya, tetapi bertanya langsung. Berapa saldo yang harus saya bayar untuk pesan ini? Ketika Master Pavilion Seng mendengar ini, dia tahu bahwa Cukong telah mengambil keputusan dan berhenti berusaha membujuknya. Pesan ini dikirimkan kepadamu dari Pavilion Wanbao milikku. Aku harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Meski harapannya tipis, Master Pavilion Seng masih berharap Cukong dapat menyelamatkan keluarga Yan dari Sekte Danbao. Jika Cukong benar-benar bisa melakukannya, itu artinya kekuatannya jauh melampaui imajinasi Master Pavilion Seng. Pada saat itu, Pavilion Wanbao dapat menggunakan bantuan ini untuk menjalin hubungan dengan Cukong. Terima kasih, Master Pavilion Seng. Cukong mengepalkan tinjunya, lalu terbang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju ke arah Sekte Danbao. Pada saat ini, di aula gelap di Sekte Danbao, puluhan orang diikat ke tiang kayu, badan mereka dipenuhi noda darah, tampak sangat menyedihkan. Pemimpin Sekte He Zhengyang duduk di kursi, menyeruput teh sambil menatap patriark keluarga Yan San dan menasihati dengan sungguh-sungguh. Sudah 5 hari, bahkan jika kau tidak peduli dengan dirimu sendiri, kau harus tetap memikirkan orang-orangmu. Selama kau menyerahkan seluruh isi latihan seni pemurnian jiwa evolusi agung, sekte kami akan segera membebaskanmu. Selama 5 hari ini, dia telah memperoleh sebagian isi kultivasi seni pemurnian jiwa evolusi agung dari anggota keluarga Yan lainnya melalui berbagai cara dan penyiksaan. Namun, hanya Yan San yang mengetahui versi lengkap dari seni pemurnian jiwa Dayan. Alam jiwa Yan San telah mencapai puncak tingkat ke-6 jiwa abadi, dan dia telah berlatih seni pemurnian jiwa Dayan, dan kekuatan pertahanan jiwanya sangat menakjubkan. He Zhengyang tidak dapat mencari ingatannya melalui teknik jiwa rahasia seperti pencarian jiwa. Kita hanya bisa menggunakan anggota keluarga Yan lainnya untuk memaksa Yan San menyerah. Yan San melirik He Zhengyang dengan jijai, tanpa niat berbicara sama sekali. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa selama dia menyerahkan seluruh konten pelatihan seni pemurnian jiwa Dayan, kehidupan setiap orang di keluarga Yan akan berakhir. He Zhengyang mendengus dingin dan memberi isyarat kepada murid di sampingnya untuk melanjutkan penyiksaan. Murid itu mengangguk penuh semangat, lalu berjalan di depan keluarga Yan sambil tersenyum muram, sambil mengayunkan cambuk panjang di tangannya, dia memukuli mereka dengan ganas. Jepret, 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 terdengar suara pukulan keras. Semua orang di keluarga Yan dipukuli sampai babak belur dan merintih kesakitan. Setelah memukul selama setengah jam, sang murid berhenti dan menuangkan air es ke anggota keluarga Yan yang pingsan untuk membangunkannya. He Zhengyang menatap Yan San dan bertanya lagi. Kesabaran sekte kami terbatas. Jika kamu tidak menyerahkan seluruh isi latihan seni pemurnian jiwa evolusi agung hari ini, kami akan membunuh orang-orangmu. He Zhengyang berkata dengan muram, bunuh satu setiap hari sampai kau menyerahkan konten latihan lengkap seni pemurnian jiwa Dayan. Mendengar ini, mata Yan San berkilat putus asa. Apakah dewa akan menghancurkan keluarga Yan saya? Tepat ketika dia putus asa, kerusuhan tiba-tiba terjadi di luar aula. Tamu tak diundang, dengan sikap amat mendominasi, memaksa masuk ke Sekte Danbao dan menyerang hingga ke aula utama. He Zhengyang sangat marah setelah menerima laporan itu. Dia melesat dan langsung muncul di atas aula. Dia menatap tamu tak diundang itu dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke Sekte Danbao-ku. Apa kamu tidak tahu cara menulis kata kematian? Cukong mengabaikan He Zhengyang dan langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya, menyapu seluruh aula dan langsung menemukan semua orang dari keluarga Yan. Dia melangkah maju, menggunakan teknik awal tawai, dan langsung tiba di aula.
Kecepatannya sangat cepat. Wajah He Zhengyang berubah dan dia segera kembali ke aula. Pada saat yang sama, dia menghancurkan jimat giok dan memanggil semua tetua untuk datang. Di dalam aula, Cukong menatap anggota keluarga Yan yang kulitnya robek dan darah mengalir, matanya bersinar dingin. Dengan lambaian tangannya, dia memotiong semua tali yang mengikat anggota keluarga Yan, lalu mengeluarkan ramuan penyembuh dan menyuntikkannya ke mulut semua orang untuk membantu mereka pulih dari luka-luka mereka. Melihat ini, He Zhengyang menyipitkan matanya sedikit. "Siapa kamu?" Cukong berkata dengan acuh tak acuh. "Sekte dan baumu tidak mampu menyinggung siapapun. Berlututlah dan akui kesalahanmu kepada keluarga Yan segera, dan ganti rugi atas kerugianmu. Aku masih bisa memberimu hukuman yang lebih ringan. Jika tidak, Sekte dan Bau akan dikeluarkan dari Tianmingsu." "Hahaha, Sekte dan Bauku adalah kekuatan alkimia nomor 1 di Provinsi Tianming, dengan pengaruh yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu lancang di hadapan Sekte dan Bauku." He Zhengyang tertawa terbahak-bahak ke arah langit, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang lucu. Setelah tertawa, raut wajahnya tiba-tiba berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin. "Karena kamu sudah kenal semua orang di keluarga Yan, maka tinggallah." Wus, wus, wus. Beberapa suara terobosan di udara terdengar. 6 tetua muncul entah dari mana dan mengepung Cukong. Cukong berkata dengan tenang, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." He Zhengyang mendengus dingin dan memerintahkan ke-6 tetua, "Tangkap bocah ini." Saat berikutnya, ke-6 tetua itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka secara bersamaan. Di antara mereka, yang paling lemah telah mencapai tahap awal level pertama Raja Abadi. Orang yang memiliki kultivasi terkuat telah mencapai akhir level kelima dari Raja Abadi. 6 orang menyerang pada saat yang sama dengan kekuatan yang luar biasa. Cukong menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu bersikeras mencari kemah Teihan, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku." Setelah berkata demikian, Cukong segera menyatukan tenaga dalamnya dan badannya, mengayunkan tangan kanannya, dan dengan kekuatan yang amat dahsyat, menghantamkannya ke arah Ye Futian dengan sekuat tenaga. Ledakan, kekosongan bergetar dan udara meledak. Pukulan dahsyat itu langsung menjatuhkan ke-6 tetua itu. Embun, 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 terdengar 6 suara muenteh darah. Hanya dengan satu pukulan, Cukong tidak hanya menghancurkan serangan ke-6 tetua. 2 yang kultivasinya paling lemah langsung dibunuh. Ke-4 tetua yang tersisa semuanya terluka parah dan tergeletak di genangan darah, bahkan tidak dapat berdiri. Adegan ini membuat semua orang di keluarga Yan terbelalak dan menunjukkan kegembiraan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Cukong ingin membantu mereka, kemunculan Cukong telah menyalakan harapan untuk bertahan hidup di hati mereka. "Kau benar-benar membunuh tetua Sekte dan Bauku. Kau sedang mencari kemah Teihan. Hari ini, Sekte kami akan mencabik-cabikmu dan menghamburkan tulang-tulangmu menjadi abu." Mata He Zhengyang memerah saat dia menatap Cukong dan mengeluarkan raungan marah. Meskipun serangan Cukong sebelumnya menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat, dia tidak takut. Karena ini adalah Sekte dan Bau, wilayah kekuasaannya. He Zhengyang membalik tangannya dan mengeluarkan token khusus dari cincin penyimpanan. Kata guru terukir di bagian depan token, dan logo Sekte dan Bau terukir di bagian belakang. Itu adalah token pemimpin Sekte dan Bau. Saat He Zhengyang menyuntikkan kekuatan abadinya ke dalam token Master Sekte, seluruh Sekte tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Ledakan, 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 ledakan. 4 pilar petir muncul dari ke-4 sudut Sekte dan membumbung ke langit. Saat berikutnya, 4 sinar petir berkumpul bersama dan berubah menjadi formasi peri yang kuat, memancarkan kekuatan guntur yang sangat mengerikan. Formasi ini disebut formasi Dangsuan Leiwei, dan merupakan formasi pelindung Sekte dan Bau. Tingkatnya hampir mencapai formasi abadi tingkat rendah tingkat 7. Cukup untuk mengancam Raja Abadi yang kuat di awal level ke-9. Ketika semua orang di keluarga Yan merasakan kekuatan Dangsuan Leiwei Arai, wajah mereka berubah drastis. Api harapan yang baru saja menyala dalam hatiku telah padam sepenuhnya. Ada ekspresi putus asa di wajah setiap orang, berpikir bahwa tidak ada jalan keluar kali ini. Cukong merasakan pesimisme keluarga Yan dan memberi mereka pandangan meyakinkan. Itu hanya formasi abadi tingkat 7 tingkat rendah.
Itu tidak bisa melakukan apapun padaku. He Zhengyang mensibir saat mendengar ini dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Cukong. Bersiaplah untuk mati, nak. Di bawah upaya penuh He Zhengyang, Dangsuan Thunder Power Array memancarkan kekuatan guntur yang mengerikan. Energi spiritual tak berujung yang dikaitkan dengan guntur berkumpul di langit dan berubah menjadi naga petir besar, membelah atap aula dan menghantam ke arah Cukong. Cukong menatap naga petir yang menyerang tanpa rasa takut di matanya. Jika seorang pria kuat di awal tingkat ke-9 alam Raja Abadi muncul, dia mungkin dapat menimbulkan ancaman tertentu padanya. Tetapi formasi abadi yang hanya mencapai level ke-7 yang rendah tidak dapat menyakitinya sama sekali. Karena level formasinya telah mencapai master formasi abadi tingkat rendah tingkat 7. Hanya dalam sekejap, dia telah menemukan kelemahan pada formasi Dangsuan Leiwei. Cukong terlihat menggunakan teknik awal awai dan badannya secepat kilat. Dia menghindari naga guntur dan kilat dan berkeliaran di formasi peri. Kau tidak bisa kabur. He Zhengyang mensibir dan mendorong kekuatan formasi Dangsuan Leiwei ke titik ekstrim. Dua naga petir mengembun di langit dan melesat ke arah Cukong. Dia tidak menyadari bahwa Cukong sedang menghindari naga petir sambil mengayunkan pedang naga langit, menebaskan energi pedang tajam. Setelah beberapa saat, ketika energi pedang menghantam suatu tempat di kehampaan, sebuah retakan kecil tiba-tiba muncul di formasi Dangsuan Leiwei, dan kekuatan formasi abadi tiba-tiba turun beberapa persen. Apa yang terjadi? Wajah He Zhengyang berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, Cukong kembali menebaskan beberapa energi pedang, mematahkan dua kelemahan itu. Retakan pada formasi Dangsuan Leiwei meluas, dan tingkat formasi abadi langsung turun dari tingkat ke-7 rendah ke tingkat ke-6 tinggi. Saat berikutnya, Cukong mengerahkan seluruh kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga ke titik ekstrim, menyuntikkannya ke pedang Longtian di tangannya, lalu menebasnya sekuat tenaga. Mendesis. Energi pedang yang teramat tajam memotiong kekosongan. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia membelah seluruh formasi Dangsuan Leiwei menjadi dua. Engah. Formasi abadi itu hancur dengan paksa, dan He Zhengyang, yang merupakan penguasa formasi itu, menderita serangan balasan. Dia menyemburkan darah dari mulutnya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa tingkat formasi milik Cukong begitu kuat, bahkan dia bisa menemukan kekurangan pada formasi abadi tingkat 7 yang rendah. Ketika dia sadar kembali, dia segera berteriak, "Kesalahpahaman, ini semua salah paham." Pada saat ini, dia akhirnya merasa takut dan mengubah sikap arogannya sebelumnya. Namun sayangnya, sudah terlambat. Cukong telah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, namun alih-alih menghargainya, dia ingin mempertahankan Cukong di Sekte Danbao selamanya. Cukong tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Tanpa memberi He Zhengyang kesempatan untuk melanjutkan bicaranya, Cukong langsung mengayunkan pedang naga langit dan menebas energi pedang lainnya, yang kemudian menyapu lehernya. Saat berikutnya, kepala dan badan He Zhengyang terpisah. Pada saat ini, ribuan pengikut Sekte Danbao telah berkumpul di luar aula. Mereka melihat mahiyat pemimpin sekte itu dan semuanya gemetar ketakutan. Tatapan mata Cukong menyapu kerumunan, tidak ada seorang pun yang berani menatapnya. Pemimpin sekte Anda mengingini rahasia orang lain dan menggunakan cara-cara yang tercela. Dia pantas dihukum. Apakah Anda keberatan? Ribuan pengikut Sekte Danbao semuanya menundukkan kepala, dan tidak ada seorang pun yang berani mengajukan keberatan. Cukong menarik kembali pandangannya, berbalik dan datang ke depan keluarga Yan, dan berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah perahu peri dari cincin penyimpanannya. Dia membawa semua orang dari keluarga Yan dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia meninggalkan Sekte Danbao dan terbang menuju ke arah kota Ningan. Setelah Cukong dan yang lainnya pergi, Sekte Danbao menjadi gempar. Pemimpin sekte sudah mati. Tetua kelima dan keenam juga sudah mati. Ini adalah aib dan penghinaan yang besar. Ini adalah aib terbesar bagi Sekte Danbao sejak didirikan. Cepat dan beritahu tuan tua yang sedang menyendiri. Pada saat yang sama, berita bahwa seseorang telah menyebabkan kekacauan besar di Sekte Danbao dan membunuh He Zhengyang menyebar ke seluruh provinsi Tianming dengan kecepatan paling cepat. Di alam rahasia untuk kultivasi, seorang lelaki tua yang sedang menyendiri menerima pesan yang dikirim melalui metode rahasia.
Matanya langsung memerah dan kemarahan di hatinya mencapai puncaknya. Didorong oleh amarahnya, dia benar-benar berhasil menerobos dan memasuki alam ahli pil abadi menengah tingkat 7. Saat berikutnya, dia meninggalkan alam rahasia kultivasi dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Tidak peduli siapapun yang berani menyerang sekte Danbao kami, sekte kami akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Di atas perahu abadi, Yan San memimpin keluarga Yan untuk membungkuk dalam-dalam kepada Cukong, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saya, dermawan. Kebaikan Anda yang besar akan dikenang dalam keluarga Yan kami dan kami pasti akan membalas Anda di masa depan. Cukong dengan santai melambaikan kekuatan sihir lembut dan mengangkat Yan San dan yang lainnya. Jangan berterima kasih padaku, aku diminta melakukan ini. Mendengar ini, Yan San dan yang lainnya semua menunjukkan kebingungan di wajah mereka. Sejak keluarga Yan datang ke negeri dongeng Beiming, mereka selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah berteman dengan orang kuat seperti Cukong. Cukong tersenyum, lalu langsung mengaktifkan seni pemurnian jiwa Dayan dan memanggil 8 pedang jiwa Dayan dari benaknya. Ketika semua orang di keluarga Yan melihat pemandangan ini, mereka semua membelalakkan mata karena tidak percaya. Bagaimana Cukong bisa mengetahui seni pemurnian jiwa agung? Dan dia telah mengolahnya sampai tingkat ke-8. Ini adalah wilayah yang bahkan penguasa Dayan pun belum bisa mencapainya. Yan San tidak dapat menahan diri untuk mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyapu pedang jiwa Dayan guna memastikan keasliannya. Setelah pemeriksaan yang teliti, Yan San memastikan bahwa Cukong benar-benar telah mengolah seni pemurnian jiwa Dayan hingga tingkat ke-8. Merasakan keterkejutan orang banyak, Cukong tersenyum tipis dan berkata, "Namaku Cukong. Aku berasal dari Beisen Immortal Territory. Di tanah suci dinasti abadi Dayan, aku menerima warisan dari penguasa Dayan. Atas kepercayaan penguasa Dayan, aku datang ke Beiming Immortal Territory untuk mencarimu." Cukong menceritakan keseluruhan kejadian secara singkat. Dengan seni pemurnian jiwa Dayan sebagai bukti, orang-orang di Yanshan tidak meragukan apa yang dikatakan Cukong. Terima kasih, Guru Chu. Yan San bersama seluruh anggota keluarga Yan memberi hormat lagi pada Cukong. Meskipun Cukong telah berjanji pada jejak jiwa yang ditinggalkan oleh penguasa Dayan. Namun, penguasa Dayan telah meninggal, dan jika Cukong mengkhianatinya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya. Namun Cukong menepati janjinya dan menempuh perjalanan ribuan mil menuju negeri dongeng Beiming untuk menyelamatkan mereka dari sekte Danbao. Mereka harus selalu mengingat kebaikan besar ini. Cukong berpikir sejenak, lalu berkata kepada keluarga Yan, "Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, aku akan meninggalkanmu sejumlah besar sumber daya kultivasi dan membantumu menyelesaikan masalah di alam abadi Beiming, sehingga kau dapat berkembang di alam abadi Beiming dengan tenang. Kedua, aku akan mengirimmu kembali ke alam abadi Beisen dan meninggalkanmu sejumlah besar sumber daya kultivasi. Sekarang dinasti Iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng telah hancur, keluarga Yan dapat bangkit kembali di alam abadi Beisen." Mendengar ini, semua orang di keluarga Yan berpikir keras. Setelah berdiskusi, keluarga Yan akhirnya memilih jalan kedua dan kembali ke negeri dongeng Beisen. Meskipun negeri dongeng Beiming memiliki aura yang lebih kaya dan lebih banyak peluang, namun tempat ini juga lebih berbahaya. Jika Cukong tidak ada kali ini, keluarga Yan pasti sudah hancur total. Setelah kembali ke alam abadi Beisen, mengandalkan persahabatan masa lalu antara dinasti abadi Dayan dan dinasti abadi Dajin, dan dengan perlindungan Cukong, keluarga Yan pasti akan bangkit lagi. Cukong mengangguk, menghormati pilihan semua orang di keluarga Yan. Setelah perahu abadi tiba di kota Ningan, Cukong meminta semua orang di keluarga Yan untuk mulai berkemas. Pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba melesat keluar dari langit yang jauh. Cukong menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah Master Pavilion Seng dari Pavilion Wanbao. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk bertanya, dia mendengar Master Pavilion Seng berteriak tergesa-gesa, "Tuan Chu, pemimpin lama sekte Danbao, He Xuan, telah keluar dari pengasingannya dan pergi ke dinasti Xiao Besar, memohon kepada penguasa dinasti Xiao Besar untuk membantu sekte Danbao. Larilah sekarang." Cukong mengerutkan kening saat mendengar ini. Dinasti abadi Xiao Agung adalah kekuatan nomor 1 di Provinsi Tianming.
Ia memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi setingkat Raja Abadi yang bertanggung jawab. Ia kuat dan menakutkan di seluruh alam abadi Beiming. Kultivasi penguasa Da Xiao telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari Raja Abadi. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus alam Kaisar Abadi dan menjadi kekuatan besar di alam abadi. Dia adalah orang terkuat di Provinsi Tianming, dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dikatakan bahwa dinasti abadi Xiao Agung bersifat sombong dan memiliki keputusan akhir di Provinsi Tianming, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Chu Kong tidak menyangka bahwa pemimpin lama Sekte Dan Bao ternyata memiliki hubungan dengan dinasti abadi Da Xiao dan mampu mengundang penguasa Da Xiao. Tuan Chu, selama Anda memiliki pegunungan hijau, Anda tidak akan pernah kekurangan kayu bakar. Master Pavilion Seng memberi nasihat. Chu Kong menyebabkan kekacauan besar di Sekte Dan Bao dan membunuh pemimpin Sekte He Zhengyang, yang membuat Master Pavilion Seng melihat potensi Chu Kong yang tak terbatas. Oleh karena itu, setelah menerima berita bahwa pemimpin lama Sekte Dan Bao, He Xuan, sedang bergegas ke dinasti abadi Da Xiao untuk meminta bantuan, dia bergegas ke kota Ningan secepat mungkin untuk memberitahu Chu Kong agar kabur. Menurutnya, selama Chu Kong tidak mati, dia akan menjadi orang hebat di masa depan. Oleh karena itu, investasi ini pasti akan menguntungkan. Tetapi apa yang tidak diduga oleh Master Pavilion Seng adalah bahwa setelah berpikir sejenak, Chu Kong benar-benar menyerah untuk kabur. Alasannya sederhana, dengan kecepatan terbangnya, tidak sulit untuk meninggalkan Beiming Fairyland. Namun jika dia membawa serta keluarga Yan, dia harus menggunakan perahu abadi, dan kecepatan terbangnya akan sangat berkurang, dan dia pasti akan disusul oleh penguasa Da Xiao, He Xuan dan yang lainnya. Daripada membuang-buang waktu di jalan, lebih baik tinggal di kota Ningan dan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Meskipun penguasa Da Xiao kuat, jarak antara Chu Hongqi dan dia tidak terlalu besar. Asal dia diberi waktu beberapa hari, dia akan mampu mengejar penguasa Da Xiao. Chu Kong terlihat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membangun formasi di kehampaan. Ketika Master Pavilion Seng melihat ini, alisnya berkerut membentuk bentuk A sungai. Menurutnya, bahkan jika Chu Kong menyusun formasi abadi tingkat atas dan tingkat tinggi kelas 6, dia tidak akan mampu menahan serangan penguasa Da Xiao. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresi Master Pavilion Seng berubah. Saya melihat mulutnya terbuka, matanya sebesar lonceng, dan wajahnya penuh kengerian. Apa yang diatur Chu Kong bukanlah formasi abadi tingkat tinggi kelas 6, tetapi formasi abadi tingkat rendah kelas 7. Dan itu adalah formasi abadi tingkat rendah tingkat 7. Ketika bahan abadi kelas 7 terakhir ditempatkan di posisi khusus, Chu Kong membentuk segel dengan tangannya dan berteriak. Formasi pengendali naga 3 bakat, mulai. Raungan, raungan, raungan. 3 raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Saat berikutnya, energi spiritual tak berujung yang berasal dari kayu, air, dan tanah berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan berubah menjadi 3 naga sungguhan yang besar, menjaga kediaman keluarga Yan dan melepaskan kekuatan suci yang menakjubkan. Formasi pengendali naga 3 bakat adalah formasi pertahanan abadi tingkat rendah tingkat 7 dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan seorang abadi yang kuat di alam Kaisar Abadi tingkat pertama akan membutuhkan waktu tertentu untuk menghancurkannya. Menurut perkiraan Chu Kong, bahkan jika penguasa Da Xiao mengumpulkan orang-orang kuat dari dinasti Da Xiao Xian dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, diperlukan setidaknya 5 hari untuk menerobos formasi pengendali naga 3 bakat. 5 hari di dunia luar setara dengan 20,5 tahun di lantai 5 pagoda. Saat itu, kekuatan bertarungnya pasti telah menyamai penguasa Da Xiao. Master Pavilion Seng tercengang pada saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa selain memiliki kekuatan tempur dahsyat, Chu Kong juga merupakan seorang ahli formasi abadi tingkat rendah tingkat 7. Terima kasih, Master Pavilion Seng, karena telah menyampaikan berita ini kepadaku. Aku berutang budi padamu atas masalah ini, dan aku pasti akan membalas budimu suatu hari nanti. Setelah berkata demikian, Chu Kong melambaikan tangannya dan mengeluarkan Master Pavilion Seng dari formasi pengendali naga 3 bakat. Selanjutnya, dia harus memanfaatkan waktunya untuk berlatih dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Master Seng Pavilion. Di luar formasi pengendali naga 3 bakat, Master Pavilion Seng tersadar dan kilatan cahaya melintas di matanya. Penampilan Chu Kong memberinya rasa antisipasi. Mungkin,
Cukong benar-benar dapat selamat dari bencana ini. Di dalam formasi abadi, Cukong melintas dan langsung datang di depan Yan San dan memberitahunya berita itu. Kaki Yan San lemas dan dia terjatuh ke tanah. Itulah penguasa Da Xiao, manusia terkuat di Provinsi Tianming, sosok mengerikan yang hanya setengah langkah lagi dari alam kaisar abadi. Jika dia mengambil tindakan, keluarga Yan tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Anggota keluarga Yan lainnya juga menunjukkan keputusasaan di wajah mereka, mengira keluarga Yan akan hancur kali ini. Cukong menghiburnya, "Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Yan." Ketika semua orang di keluarga Yan mendengar ini, harapan muncul di hati mereka. "Berikan aku villa terpencil. Aku akan menyendiri selama beberapa hari dan tidak seorang pun boleh menggangguku," kata Cukong. Yan San segera memerintahkan orang-orang untuk membersihkan halaman terpisah. Setelah Cukong memasang formasi anti mata-mata di villa, dia masuk ke dalam rumah dan sambil berpikir, dia memasuki lantai 5 pagoda. Dia duduk bersila di batu sumber ilahi, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Di dunia luar, sebuah perahu abadi raksasa yang megah tengah melaju kencang menuju kota Ningan. Ada lebih dari selusin pria kuat di perahu abadi, semuanya telah mencapai alam raja abadi dan memancarkan aura yang kuat. Yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah He Xuan, penguasa dinasti abadi Xiao Agung dan pemimpin lama Sekte Danbao. "Terima kasih, Yang Mulia, karena telah membela Sekte Danbao kami." He Xuan mengepalkan tinjunya. Penguasa Da Xiao berkata dengan tenang, "Tuan He, jangan lupakan janjimu." Alasan mengapa dia bersedia mengambil tindakan adalah karena hubungan antara Sekte Danbao dan dinasti abadi Da Xiao. Alasan kedua adalah karena He Xuan telah memasuki alam ahli pil abadi menengah tingkat 7. He Xuan berjanji bahwa setelah kejadian ini, dia akan memurnikan 3 ramuan ajaib untuk dinasti abadi Da Xiao secara gratis. Dalam sekejap mata, perahu peri tiba di luar rumah Yan. He Xuan menatap formasi pengendali naga 3 bakat dengan kekuatan naga di seluruh langit, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ternyata itu adalah formasi abadi pertahanan tingkat rendah tingkat 7. Penguasa Da Xiao mengerutkan kening, jelas tidak menyangka bahwa keluarga Yan yang kecil akan memiliki formasi peri pertahanan seperti itu. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Formasi abadi defensif berfokus pada kekuatan defensif, jadi tidak ada bahaya. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa mematahkannya, hanya butuh waktu. Penguasa Da Xiao menoleh dan melirik He Xuan. He Xuan langsung mengerti dan berkata cepat, "Selama Yang Mulia membantu saya menangkap pelakunya, saya bersedia memurnikan 5 pil abadi untuk dinasti abadi Xiao Agung secara gratis." Penguasa Da Xiao mengangguk, menunjukkan rasa puas. Kemudian, dia memimpin beberapa orang kuat dari dinasti Da Xiao Xian dan melancarkan serangan dahsyat terhadap formasi pengendali naga 3 bakat. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan keras terdengar, dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Di dalam formasi abadi, semua orang di keluarga Yan gemetar ketakutan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatan mereka, begitu mereka keluar dari formasi peri, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Cukong. Dalam sekejap mata, 20,5 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi, batu abadi tingkat menengah, dan teh pencerahan, kultivasi dan kondisi fisik Cukong telah meningkat pesat. Tingkat kultivasinya meningkat dari tahap awal tingkat ke-6 Raja Abadi ke tahap akhir tingkat ke-7 Raja Abadi. Alam badan fisik telah memasuki akhir tingkat ke-6 dari alam badan abadi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Raja Abadi biasa di akhir level ke-7. Jika ki dan badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk menghancurkan Raja Abadi yang kuat di akhir level ke-8. Selain itu, Cukong juga berlatih pedang abadi 5 elemen dan dunia jauh hingga ke tingkat keberhasilan kecil. Jika dia menggunakan kartu trufnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan Raja Abadi tingkat 9 pun mungkin bukan tandingannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong saat ini telah berdiri di puncak kekuatan tempur bahkan di alam abadi Beiming di mana terdapat banyak orang kuat. Menurut waktu, formasi pengendali naga 3 bakat akan segera tidak dapat bertahan. Sudah waktunya untuk bertemu dengan penguasa Da Xiao.
Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 5 hari telah berlalu di dunia luar. Di bawah serangan terus-menerus dari penguasa Da Xiao dan orang-orang kuat dari dinasti abadi Da Xiao, formasi pengendali naga 3 bakat dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa telah ditutupi dengan retakan. 3 naga sungguhan yang besar juga telah meredup dan dapat riyuntuh kapan saja. Semua orang di keluarga Yan tampak gelisah, seperti semut di wajan panas, mondar-mandir di luar halaman. Tepat ketika mereka ragu apakah akan memasuki villa dan membangunkan Cukong. Pintu halaman yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan Cukong melangkah keluar. Ketika keluarga Yan melihat ini, ketakutan mereka akhirnya sedikit berkurang. Retakan. Tiba-tiba terdengar suara keras yang menghancurkan. Formasi pengendali naga 3 bakat telah dihancurkan sepenuhnya oleh penguasa Da Xiao. He Xuan melirik semua orang di halaman, tatapannya langsung tertuju pada Cukong, yang memiliki aura paling kuat, dan bertanya sambil menggertakkan gigi, "Kaulah yang menyebabkan kekacauan besar di Sekte Danbao dan membunuh putraku." He Xuan bukan hanya pemimpin lama Sekte Danbao, tetapi juga ayah He Zhengyang. Cukong berkata dengan tenang, "Putramu menginginkan rahasia jiwa di tangan orang lain dan menggunakan cara yang tercela. Dia pantas mati." Ketika He Xuan mendengar Cukong mengakuinya, matanya merah karena marah dan dia berkata kepada penguasa Da Xiao, "Yang mulia, mohon bertindak dan tangkap anak ini." Penguasa Da Xiao menatap Cukong dan berkata dengan nada merendahkan, "Nak, menyerahlah segera dan kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kau berani melawan, hanya akan ada satu hasil, yaitu kematian." Sebagai orang nomor 1 di Provinsi Tianming, penguasa Da Xiao sama sekali tidak menganggap serius Cukong. Dengan kekuatan dinasti abadi Xiao Agung, tidak sulit untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. "Tuan dari dinasti Xiao Agung, apakah Anda yakin ingin membela He Zhengyang yang tercela?" kata Cukong dengan suara dingin. Penguasa Da Xiao berkata dengan acuh tak acuh, "Pria itu tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena memiliki harta karun itu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarga Yan karena terlalu lemah dan memiliki harta karun yang tidak dapat mereka lindungi. Dia secara alami tahu apa yang telah dilakukan He Zhengyang, tetapi dia tidak peduli, karena dinasti Da Xiao Xian telah melakukan hal seperti itu berkali-kali." Cukong mendengar ini dan mensibir. Sungguh kejahatan menyimpan harta karun. Jika memang begitu, maka tidak ada yang perlu dikatakan. "Ayo kita bertarung." "Pengadilan kematian!" teriakan marah terdengar. Di belakang penguasa Da Xiao, seorang pria kekar dengan badan sekuat menara besi dan berjanggut penuh melangkah maju dan menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya seperti bola meriam. Orang ini adalah pangeran teratas dari dinasti abadi Xiao Agung. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 awal Raja Abadi dan kekuatan tempurnya cukup mengesankan. Saat berikutnya, jeritan kesakitan terdengar. Pria berjanggut itu datang dengan cepat, dan pergi lebih cepat lagi. Cukong melancarkan pukulan acak, tidak hanya menghancurkan serangan pria berjanggut itu, tetapi juga menjatuhkannya dengan satu pukulan. Bila diperhatikan lebih teliti, lelaki berjanggut itu berwajah pucat dan berdada cekung, dan dia terluka parah. Penguasa Da Xiao yang awalnya memperlihatkan ekspresi jijai, tiba-tiba berubah serius saat melihat pemandangan ini. "Tidak heran kau begitu sombong, kau adalah penguasa Qi dan Badan." Penguasa Da Xiao mensibir, "Jika kau bertemu dengan penguasa surga ke-9 Raja Abadi lainnya, kau mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku." Bersambung.